Selanjutnya Bang Hinca. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas. Pimpinan yang saya hormati dan para anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Saudara Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran yang hadir lengkap, yang sangat saya hormati, dalam rapat pendahuluan kita membahas anggaran 2024, saya mencoba membaca arah pikiran Pak Menteri dengan memulai menampilkan satu slide di halaman 26, tema RKP 2024 mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakannya 8. Saya coba baca itu semua dan bagaimana arah ini masuk kepada anggaran yang sedang kita susun ini. Kemudian terima kasih untuk kesetiaan dan komitmennya pada prioritas nasional yang kementerian ini mengangkat 3 prioritas nasional, yaitu prioritas 3, 4, dan 7. Dan inilah pelayanan publik itu. Sebelum saya bicara tentang pagu anggaran yang dimintakan dukungan dari kita, izinkan saya mendekatinya terbalik ini Pak Menteri, yaitu kita mulai dari 22 output yang mau dicapai. Dari output yang mau dicapai itu nanti akan keluar anggarannya. Nah, dengan jalan pikiran seperti itu, lebih nyaman kita bicara pada pagu anggaran yang dimintakan perhatian dari Komisi 3 ini bisa kita sepakati atau tidak. Yang kedua, Kementerian Hukum dan HAM ini bagi saya adalah kementerian yang teramat penting dalam pelayanan publik di Republik ini. Jikalau soal haus masih bisa cari air minum di tetangga sebelah. Jikalau masih lapar masih pinjam ke kedai sebelah. Tapi jika haus dan dahaga karena keadilan, tidak ada obatnya kecuali memberikan pelayanan keadilan itu langsung kepada pencari keadilan itu. Jangan dengan jalan pikiran seperti itu, Kementerian Hukum dan HAM adalah berada paling hilir dari soal pelayanan keadilan yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum yang tidak bisa kita tolak. Inilah yang kita sebut dengan teman-teman di lapas. Nah, begitu juga teman-teman imigrasi yang mengurus paspor bagi orang untuk mencari kesempatan memperbaiki hidupnya. Dengan jalan pikiran seperti itu, saya mencoba membaca dengan pas apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dengan para pengampu-pengampu di wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini, yakni PN3, PN4, dan PN7 ini. Bagi saya ini menarik sekali. Dan yang paling menarik adalah yang bagian kedua dan ketiga. Kalau yang pertama meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing terus dijalankan sampai mendapatkan penghargaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ini menjadi PR kita terus-menerus. Tapi yang terakhir, yang PN7 adalah memperkuat stabilitas Polhukam, Polhukhankam, dan transformasi pelayanan publik. Nah, saya mengambil di pelayanan publiknya dengan pengampu-pengampunya itu. Dari sini, Pak Menteri, saya ingin ambil yang paling kecil dan tak pernah kita bicarakan tuntas di Raker Komisi 3 ini, yaitu Ditjen HAM. Bahkan mungkin juga Pak Dirjennya tidak ada di sini. Oke, di Belanda. Kebetulan saja mungkin. Tapi saya ingin yang itu dulu, HAM ini tadi. Karena meskipun dia Kementerian Hukum dan HAM, HAM-nya di belakang, menurut saya dia paling depan dan anggarannya juga memang paling sedikit. Apa poin kita? Poin kita adalah ternyata produk Ditjen HAM yang output 22 ini itu semuanya rekomendasi kebijakan dan dokumen. Rekomendasi. Pertanyaannya kan rekomendasi kepada siapa? Pasti kepada pemerintah dan presiden. Saya mau jemput itu Pak Menteri. Ialah banyaknya ASN kita yang telah menjalani hukumannya karena pidana korupsi di bawah 2 tahun, tapi dipecat atau tidak dipekerjakan kembali di
tempatnya. Misalnya, ada banyak sekali bahkan ribuan tenaga kerja, tenaga kesehatan, entah di puskesmas, entah di bidan dan yang lain-lain, yang hukumannya hanya 8 bulan, kembalikan ke keuangannya negara sekitar 5 juta, dan itu karena COVID yang lalu. Sudah dijalaninya, dan hendak balik kembali kepada posisi itu. Pendekatannya hukum positif tentu tidak bisa, tapi yang pendekatan saya adalah HAM-nya. Bukankah ini juga pada SDM yang tadi arah kebijakan RKL kita? Saya mendapat data bahwa Kementerian Hukum dan HAM, terutama Ditjen HAM ini telah pernah melakukan rapat yang panjang dengan melibatkan begitu banyak birokrasi untuk memberi rekomendasi. Pertanyaan saya kira anggaran itu baik untuk merekomendasikan, mempekerjakan mereka kembali, dan disitulah menurut saya pelayanan publik terbaik bisa dihadirkan kepada publik kita. Karena jika tenaga kesehatan ini kemudian tidak bekerja, maka ribuan ibu-ibu dan anak yang hamil untuk melahirkan dan hal-hal yang lain terabaikan. Di situ soalnya Pak, di situ HAM-nya yang saya ingin minta perhatian kita. Oleh karena itu Pak Menteri, saya mengusulkan keluarkan rekomendasi itu, kembalikan mereka untuk bekerja lagi karena pendekatan HAM tadi, bukan semata-mata hukum positifnya. Itu pandangan saya, sehingga output yang 22 ini di Ditjen HAM harus masuk itu, rekomendasi itu, jangan ragu lagi. Kedua, yang kaitannya dengan pelayanan publik adalah ini yang dari BPHN. Tadi saudara saya Bang Nasir Jamil sudah bicara tentang sadar hukum, desa sadar hukum. Ini bantuan hukum litigasi 5.984 orang, bantuan hukum non litigasi 796 kegiatan dan lembaga sekian banyak. Ini pelayanan publik, tapi angkanya cukup besar. Mungkin perlu dievaluasi lagi siapa dan kegiatan bantuan hukum litigasi yang apakah yang rata-rata aja selama ini saja atau yang lain, karena di lapangan banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan keadilan untuk rakyat miskin itu. Karena tadi pelayanan publiknya kepada orang miskin, saya berharap itu. Nah, kemudian Ditjen Pas, ini outputnya 3, yang menurut saya cukup baik untuk piloting implementasi alternatif pemidana dan restoratif justice bagi pelaku dewasa. Yang kedua masih Pokmas keadilan restoratif. Restoratif justice menjadi sangat populer sekarang setelah KUHP baru kita, dan saya menyambut baik ini. Pertanyaannya saya adalah, apakah restoratif justice untuk warga binaan ini? Dan jika iya, saya dukung 100%. Tapi bagaimana caranya? Ini Pak Wamen ini paham, yakin betul, dan saya baca seluruh tulisannya dan juga podcastnya soal restoratif justice, mencerahkan sekali. Saya ingin kejar ini, keadilan restoratif ini, supaya Pak Menteri, cita-cita kita kosong itu lapas itu, terutama yang kecil-kecil atau yang keadilan hukuman yang kecil-kecil itu. Sekali lagi, tugas negara melayani bukan hanya orang yang bebas di luar lapas, tapi juga yang ada di dalam lapas itu. Kemudian Ditjen PP, saya berharap ini tidak usah lagi berubah-ubah lagi Pak Menteri, angka uangnya sudah cukup. KUH Perdata kita selesaikan. RPP untuk pelaksanaan undang-undang KUHP yang 4 ini kita selesaikan, karena tinggal 2 tahun lagi persiapan untuk 2 Januari 2026. Kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lagi harus mempersiapkan diri, maka PP ini menjadi penting sebagai karya besar kita melengkapi KUHP Merah Putih, menggantikan KUHP yang lama itu. Terakhir, ini pimpinan, saya ingin dengan cara berpikir saya seperti itu, pembahasan pendahuluan ini dengan kerangka RKL kita 10 kegiatan, kemudian prioritas nasionalnya 3. Ayo implementasinya seperti apa, keluar angkanya. Mungkinkah Pak Menteri, ini angan-angan saya, kosong lapas kita dengan tadi Pak Wiyadi ngangkat
kalau kita jual saja semua tanah-tanah dan bangunan lapas kita yang di tengah kota, lalu kita pindahkan lapas ini di daerah-daerah perbatasan dengan luar negeri, yang luasannya puluhan hektar, sehingga mereka bisa bertani di situ, sekaligus benteng menjaga kedaulatan negara. Apakah pikiran seperti ini bisa menjadi pikiran kita atau dirancang sejak sekarang? Karena memang menurut saya tidak patut lagi lapas itu di dalam kota yang sedemikian sempit dan sumpek seperti di Tanjung Balai, di Sidikalang, di Siantar, dan di tempat-tempat lain. Sangat tidak memadai lagi, karena itu peninggalan atau warisan dari zaman kolonial Belanda, atau kita tambah perbaikannya. Itu saja dari saya pimpinan. Secara umum permintaan pembahasan pagu anggaran pertama ini untuk kita bicarakan lebih detail, saya bersedia untuk memperbincangkannya sampai tuntas, agar anggaran yang dimintakan Pak Menteri bisa kita sepakati bersama untuk tujuan yang mulia, melayani kepentingan publik, yakni rasa keadilan. Karena bagi saya pimpinan, rasa keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Rasa keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Terima kasih pimpinan.